bumi ini perjalanan sejatinya hanya dari masjid ke masjid. Iya, dari masjid ke masjid. Setelah itu kemana? Ini kan di muka bumi ya. Setelah itu kemana? Mi'raj. Mi'rajnya kemana? Sampai jannah, ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam 15 Rajab Allah Ta'ala pertemukan kita di majlis di pondok ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah dan bisa menjadi pertemuan yang mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, dimanapun antum berada, khususnya yang bersama saya di masjid yang mulia ini, kita akan santai duduk yang enak bersama-sama niat cari ilmu. Ya, niat cari ilmu. Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada ilmu. Ya, nggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Sengaja di YouTube saya kasih judul mau kemana. Ya, judulnya mau kemana. Dalam perjalanan Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan tujuan perjalanan manusia. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi kalau dilihat dari ayat tersebut, di muka bumi ini perjalanan sejatinya hanya dari masjid ke masjid. Iya, dari masjid ke masjid. Dari tempat taat menuju tempat taat yang lain. Dari suatu tempat yang mulia ke tempat mulia yang lain. Setelah itu kemana? Ini kan di muka bumi ya. Setelah itu kemana? Mi'raj. Mi'rajnya kemana? Sampai jannah, ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dilihat perjalanan manusia itu berjalan di muka bumi untuk ke langit. Ya, berjalan di muka bumi untuk ke langit. Ke langitnya kemana? Ke jannah. Ya, ke langitnya ke jannah, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, yang melakukan perjalanan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah SAW, saat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian balik ke muka bumi, jalannya Nabi Muhammad SAW, cara berjalannya, metodenya, cara hidupnya itu dirahasiakan atau diajarkan? Dirahasiakan atau diajarkan? Diajarkan. Jadi
Nabi Muhammad SAW satu-satunya makhluk Allah yang sukses bertemu Tuhan. Sukses bertemu Tuhan. Nah, Tuhan itu cuma satu, gak ada yang lain. La ilaha illallah. Jadi kalau disebut kata Tuhan, yaitu Allah, karena la ilaha illallah. Gak ada Tuhan kecuali Allah. Satu-satunya manusia yang masih hidup sukses bertemu Tuhan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara yang hanya dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maha suci Allah dari segala pikiran kita yang enggak benar. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah SAW sudah ke surga. Kalau orang sekarang heboh pengen ke planet Mars, ya Allah, Mars kecil, bagian dari galaksi Bima Sakti, padahal jagat raya banyak galaksi. Baru bahas planet Mars heboh, Mars saknorek, kasihan, ketinggalan zaman. Membahas planet Mars itu buat umat Islam ketinggalan zaman. Kenapa? Kita bukan lagi bahas planet Mars, Jannah. Kita bahas bahkan Sidratul Muntaha, ujungnya jagat raya. Jadi kalau pembahasan kita cuman planet Mars, planet Jupiter, Neptunus, ya dan semacamnya, itu pembahasan kalau bahasanya aulia anak kecil. Ya, anak kecil. Karena Al-Quran udah ngajak kita bahas sampai Sidratul Muntaha. Jadi enggak aneh, la tastaghrib, jangan merasa heran, ya jangan merasa aneh. Sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah menjelajah angkasa luar, sudah menjelajah bumi dan segala isinya, udah jelajah semuanya, kemudian kembali ke muka bumi, ke Mekah Al-Mukarramah, hidup sebagai manusia biasa tapi yang tidak biasa. Maksudnya manusia biasa ya manusia, punya darah, punya daging, ya makan, minum, tidur, menikah. Nabi Muhammad SAW, tapi bukan manusia seperti manusia yang lain. Rasulullah SAW manusia, tapi dari sela jari jemarinya bisa mengucurkan air segar, dan air segar itu bisa dinikmati lebih dari 1.500 orang untuk minum, untuk mandi, dan untuk hewan-hewan tunggangannya. Dan kalau nggak dihentikan akan mengucur terus ila yaumil qiyamah. Bagaimana mungkin tubuh bisa menghasilkan air untuk diminum, bukan air keringat? Kalau keringatnya keluar terus, manusia dehidrasi, bisa mati. Tapi dari tubuh Nabi Muhammad SAW, segar Rasulnya, mengucur airnya dan menghidupi orang yang lain. Bahkan para ulama mengatakan, wa khairu ma'in ma'un qad naba min baini ashabin nabil mujtaba. Sebaik-baik air adalah air yang mengalir dari sela jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, dan bahkan di jannah gak ada air yang hebat dari air yang diminum oleh para sahabat. Kemuliaan Zam-Zam kalah, bahkan telaga Al-Kautsar itu kemuliaannya kalah, karena telaga Al-Kautsar itu jannah, sementara tubuh Nabi Muhammad SAW a'la minal jannah, afdal minal jannah. Tubuh Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi dari surga, lebih mulia dari surga, lebih utama dari surga, sehingga semua yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW nilainya lebih daripada apa yang ada di jagat raya. Karena Allah telah menciptakan Nabi Muhammad SAW dengan ciptaan yang paling sempurna, yang paling tinggi nilainya, yang paling mulia. Itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi Rasulullah udah semuanya. Pertanyaan saya, lah kita mau niru siapa? Orang sekarang sibuk pengen bahagia, sibuk pengen sukses,
sibuk pengen berhasil, ya sibuk pengen bisa hidup nikmat dan lain sebagainya. Hidup nikmat itu bukan bergantung kepada sesuatu yang ada di luar. Jadi saya kemarin ceramah, saya ngomong begini, kasihan orang yang menetapkan standar kebahagiaan, berarti dia lagi menyiapkan standar apa itu? Kesengsaraan. Contoh, ada orang tulis begini, saya bahagia jika 1 tahun ini saya bisa beli mobil, 2 tahun ini saya bisa beli rumah, 3 tahun ini saya bisa menikah, 4 tahun ini saya bisa pergi ke luar negeri, 5 saya bisa. Maka saat itu dia lagi buat daftar kesengsaraan. Kenapa? Karena kalau tahun itu dia nggak berangkat ke luar negeri, dia akan sedih. Kalau tahun itu dia nggak bisa beli rumah, dia akan sedih. Beda kalau orang nulis daftar cita-cita, boleh. Cita-cita, tahun ini saya pengen beli rumah, tahun ini saya pengen insya Allah diwujudkan. Itu namanya niat, hajat tertentu pengen kabul. Tapi kalau kalimatnya tahun ini saya bahagia kalau, berarti kalau enggak dapat tidak bahagia. Dan kesian, bahagianya bergantung sama benda-benda di luar nih. Jadi kalau benda-bendanya enggak ada, enggak akan pernah bahagia. Sementara Allah Ta'ala mengajari bahagia itu cukup punya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi mukmin yang sejati walaupun enggak punya apa-apa, cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, senang dia, bahagia, sehingga nggak repot, nggak capek, nggak lelah. Saat ini konsep hidup ini rusak karena nggak belajar dari Nabi Muhammad SAW. Cara hidup ini rusak karena nggak belajar dari Nabi Muhammad SAW. Metode hidup ini rusak karena nggak belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat betapa sederhananya cara hidup Nabi Muhammad SAW. Kami adalah suatu kaum, kata sahabat, kalau lapar, ya sudah lapar baru makan. Kalau makan belum kenyang udah berhenti. Kalau nggak ada yang dimakan, kami puasa. Enak apa nggak enak? Metode begini cakep atau nggak cakep? Jadi punya duit nggak jadi masalah. Ada makanan nggak ada, ya udah puasa. Sekarang udah ada makanan masih protes, cari makanan yang lain. Ini nggak enak, ini nggak sesuai standar. Wah ini kurang asik, ini kurang oke, ini kurang, ini kurang, sehingga walaupun ada semuanya, hidupnya tidak pernah merasakan kebahagiaan karena tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dalam waktu yang tidak jelas, entah setengah jam, entah 1 jam, entah 2 jam, wallahu a'lam, saya mau ngajak semuanya belajar cara hidup, ya belajar cara hidup dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang bermanfaat, amin. Jauh-jauh dari Solo sampai Sampit, saya minta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qur rabbi zidni ilma. Jauh loh ya, Solo sampai Sampit. Bahkan penerbangan langsung hanya ada dari Surabaya menuju Sampit. Sehari cuman sekali. Yang dari Jakarta katanya cuman 2 kali dalam sepekan, wallahu a'lam. Yang jelas saya cari penerbangan langsung nggak dapatnya hanya dari Surabaya. Nah mudah-mudahan jauhnya sampai ke sini itu melipat jaraknya kepada Allah Ta'ala, amin. Sehingga jaraknya ke Allah semakin dekat. Yang ngeri ada orang yang pergi jauh tapi jaraknya ke Allah semakin jauh. Perginya jauh, jaraknya semakin jauh. Semakin jauh dia melangkah, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri?
Ngeri. Naudzubillah min dzalik. Jadikan langkah kaki kita semakin jauh melangkah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah artinya semakin jauh melangkah, semakin dekat dengan surga. Semakin jauh melangkah, semakin dekat dengan rahmat dan ampunan. Semakin jauh melangkah, semakin dekat kita dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kita melangkah, semakin jauh dari catatan dosa. Semakin jauh kita melangkah, semakin jauh dari neraka. Jangan sebaliknya. Naudzubillah min dzalik. Semakin jauh melangkah, semakin jauh dari surga. Ngeri. Nah, langkah bagaimana itu yang semakin jauh, semakin dekat dengan surga, jauh dari neraka, dekat dengan rahmat, jauh dari azab. Kasratul khuta ilal masajid. Orang-orang yang langkah kakinya ini sering pergi ke masjid. Semakin jauh masjidnya, semakin dekat dengan surganya. Karena pahalanya semakin banyak. Langkah kaki orang yang cari ilmu, ya orang yang cari ilmu, karena barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu, maka malaikat meletakkan sayapnya ridha, diinjak-injak orang yang cari ilmu. Artinya malaikat mau dekat dengan dia, rahmatnya Allah dekat dengan dia, surganya Allah dekat dengan dia. Kenapa? Karena langkah kakinya cari ilmu. Dari rumah menuju satu majelis, kebetulan majelisnya jauh, maka langkah kakinya ini menghapus dosa, naikkan derajat, ya, kemudian meningkatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh dari Solo sampai Sampit, saya pengen seperti itu, pengen semakin dekat dengan Allah, otomatis dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pertandingan dimulai. Nyantai, tadi baru mukadimah. Ini saya harus lihat jam biar tahu berapa menit Mas Seto. 16 menit mukadimahnya sudah. Sekarang mulai ceramah. Jadi ada enggak yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Betul? Nah, kalau sekarang ini ada orang masuk di televisi, masuk di medsos, di IG, di TikTok, di YouTube, di Facebook, dan platform media sosial lainnya, sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang sukses ternak sapi. Masya Allah, orang-orang yang pengen ternak sapi langsung lihat videonya. Betul ya? Langsung lihat videonya. Sukses, misal ya, belajar berbahasa Inggris. Orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris langsung lihat videonya. Betul? Sukses, ya, sukses menjadi kaya dalam sepekan. Sepekan, bukan setahun. Kira-kira antum lihat videonya enggak? Lihat gitu ya. Masya Allah, cuman sepekan bisa sukses jadi orang kaya. Mungkin videonya ditonton sekian juta kali, ya, mungkin sekian puluh juta kali, mungkin sekian ratus juta kali. Karena kalimat sukses menjadi, dan belum tentu betul-betul sukses. Dan belum tentu betul-betul sukses. Yang penting judulnya sukses dulu. Ya, judulnya sukses dulu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu udah pasti, udah terbukti, bukan katanya, tapi udah benar-benar sampai ke jannah. Dibuktikan di zamannya oleh orang-orang yang mengingkari beliau SAW, yang gak percaya Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sekejap mata, gak percaya. Dibuktikan langsung dengan rombongan-rombongan kafilah yang datang ke kota Mekah. Dibuktikan langsung, artinya 1400 tahun yang lalu udah dibantah, Rasul udah dibantah kalau Isra dan Mi'raj. Tetapi 1400 tahun yang lalu manusia pun terbantahkan, yang membantah dengan bukti-bukti yang otentik, yang nyata, fakta yang benar Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, kalau sekarang setelah 1400 tahun kita kok kurang yakin, kita kurang mantap, ya, kita kurang pede, berarti ini iman kita rusaknya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Oke,
Sekarang saya mau pakai bahasa yang agak mudah buat anak-anak muda. Pemirsa dimanapun antum berada, di depan saya ini santri-santri muda. Kalau antum kan di rumah santri yang wallahu a'lam. Ada yang muda, mungkin ada yang masih muda, karena usia kita nggak berbeda loh ya. Sorry bro, jangan sombong kamu. Jangan bilang Haji Zakaria sudah tua, Habib sudah tua, saya masih muda, nanti dulu. Iya, cuman beda casing aja. Beda casing. Ini casingnya diproduksi tahun 75. Iya, casingnya diproduksi tahun 1975 casingnya. Tapi kalau rohmu dan rohku sama, keluaran awal. Betul ya? Rohku dan rohmu keluaran awal. Cuman rohnya dapat casingnya ngantri gitu aja. Kebetulan saya agak awal dapat casing, kamu belakangan dapat casingnya. Bener? Nah, nanti kalau udah casingnya dilepas, sama lagi kita usia kita. Sama lagi. Makanya di surga itu karena casingnya baru, ya casingnya di surga baru, maka semua usianya sama. Karena itu jangan sok. Jelas semuanya? Jadi usia kita sama atau beda? Karena itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW yang secara usia bedanya jauh, tapi kehidupannya tampak seperti tidak berbeda usia. Kenapa? Karena hidupnya menghubungkan roh, bukan menghubungkan jasad. Rohnya seusia. Tapi kamu nanti jangan ngomong ya, kalau kamu nanti udah gede itu menikah, kamu ngomong jangan khawatir dik, roh kita seusia kok ya. Sadar diri ya kalau memang casingnya berbeda. Lanjut boleh? Lanjut. Jadi Nabi Muhammad SAW udah pasti yang paling hebat, udah pasti yang luar biasa. Dan ternyata Rasulullah SAW mengajarkan cara sukses itu mudah, cara bahagia itu mudah, nggak repot. Makanya nggak usah niru orang-orang yang cara bahagia ruwet, cara suksesnya ruwet, nggak usah ditiru. Cara suksesnya Nabi Muhammad SAW, kamu sholat 5 waktu selesai, kamu baca Al-Quran, kamu mata, telinga, mulut, anggota tubuh jangan maksiat, kamu baik sama umat manusia, baik dengan makhluk Allah yang lain, kamu baik sama orang tua, bekti sama orang tua, kamu baik sama anak-anakmu, baik sama pasangan hidupmu. Cara suksesnya Nabi Muhammad SAW adalah baik dalam hidup. Selesai. Sukses. Gak usah ruwet-ruwet menyusun strategi ini dengan cara yang begini, maka kita akan maka. Kalau kita ikuti cara Nabi Muhammad SAW, maka nanti kepala kita akan diisi oleh Allah Ta'ala dengan ilmu-ilmunya Allah Ta'ala, sehingga kita tahu caranya gimana. Dalilnya mesti nanya dalil. Ya Beb, kan ini zaman modern, kita harus rasional, yang masuk akal dong Beb. Mohon maaf, akalku tak mengikuti akal mereka, tapi akalku mengikuti Tuhanku. Mengikuti itu Tuhanku. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah mengatakan siapa bertakwa diajarkan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya butuh sesuatu, saya butuh ilmunya, apa yang harus saya lakukan? Saya harus jadi orang yang bertakwa. Takwanya bagaimana? Laksanakan perintah, jauhilah larangan. Selesai. Ini ada orang mau sukses, perintahnya sholat subuh, demi sukses dia tinggalkan sholat subuh. Nanti kalau sholat subuh, wah nggak ngecer itu ke kantor. Sholat subuhnya hilang demi kantor. Sukses atau celaka? Celaka. Nanti kalau sholat subuh berjamaah, kalau sholat subuh berjamaah, saya nggak akan sampai ke kantor. Saya nggak akan sampai ke tempat kerja. Saya akan terlambat ke tempat kerja. Dia pilih ya mengutamakan tempat kerjanya daripada sholat berjamaahnya. Ini awal kegagalan dari orang-orang yang pengen sukses. Sampai di sini paham? Kalau dia mengantarkan orang tuanya, dia dipecat dari kantornya,
dia pilih dipecat dari kantornya daripada dipecat oleh orang tuanya. Ini kira-kira sukses atau gagal? Kalau kata orang-orang itu sukses, kamu ke kantor bener, udah orang tua nggak usah dipikirin gitu kan. Yang penting kerjamu beres, kamu jadi orang sukses. Nanti kalau kamu udah sukses, bahagiakan orang tuamu dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah, beda dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang tuamu nomor satu. Kehilangan dunia nggak jadi masalah. Kehilangan orang tua itu sungguh sebuah masalah. Ini kalau kita pakai cara-cara Nabi Muhammad SAW, hidup ini mudahnya luar biasa. Saya udah baca biografi banyak wali, dan saya udah baca sejarah para anbiya wal mursal yang sangat banyak. Ternyata alhamdulillah ilmunya sama. Coba kalau ilmunya beda agak repot. Ternyata ilmunya sama. Satu kata, taat pada Allah Ta'ala. Betul ya? Jadi kamu jangan menganggap saya nyantri di pondok cuma diajak baca Wirdul Latif, diajak baca Rotibul Haddad, diajak baca Simtud Duror, diajak baca mungkin Burdah, mungkin Barzanji, diajak baca Al-Quran, diajarkan ngapalkan Al-Quran, diperdengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa bisa saya jadi orang kaya? Masya Allah, ini kemiskinan yang pertama kali muncul di hati. Apa bisa saya jadi orang kaya? Ini miskin. Kamu tuh udah kaya, kok nunggu jadi orang kaya? Siapa di antara kita yang miskin siapa? Nggak ada. Yang miskin tuh yang nggak punya iman. Kalau udah punya iman itu kayanya luar. Makanya standar kaya dan miskin di kepala kita ini harus dirubah. Syukur sama Allah Ta'ala. Kalau nggak bisa syukur sama Allah, kita miskin. Orang kaya kalau sadar dirinya punya harta dari Allah Ta'ala. Kalau nggak sadar dia miskin. Contoh nih, punya 2 bola mata, kaya atau miskin? Kaya ya, kalau sadar. Kalau nggak sadar akan ngomong begini, wah nggak punya duit, cari makan aja susah, beli makan saya nggak bisa, miskin saya. Dia sadar dia punya bola mata yang mahal, asetnya ini kalau dijual harganya berapa ini? Dia punya telinga, ini kalau telinganya sakit ke dokter bayar berapa dia? Dia punya, Masya Allah, jantungnya sehat, kalau jantungnya sakit berapa itu bayarnya itu? Ini tubuhnya ini semua aset, kekayaan yang luar biasa, tapi nggak pernah sadar dia punya harta dari Allah, dikasih gratis, nggak pakai cari, nggak pakai minta, langsung nempel, include kekayaan sejak lahir, ada semua. Tapi kok lahir kemudian merasa dirinya miskin. Naudzubillah min dzalik. Kita orang yang kaya luar biasa, pemirsa, dimanapun antum berada. Jadi jangan pernah merasa miskin. Nah, apalagi santri, apalagi ibu-ibu yang di rumah yang ahli baca Al-Quran, ngurus anak, taat sama suami, apalagi suami-suami yang keluar cari nafkah tanpa meninggalkan kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun yang kamu dapat gak jadi masalah, tapi setiap langkah adalah pahala, karena itu adalah ibadah. Walaupun zero yang kamu kalau nggak percaya gini saja kepada orang meledek atau menghina atau ngejek gitu ya, kamu miskin, jawab saja, mohon maaf mas, mohon maaf mbak, mohon maaf pak, mohon maaf bu, saya lagi dalam modus penyamaran, belum boleh buka identitas. Kalau mau tahu kekayaan saya sejati, matilah dulu, nanti saya tunjukkan kekayaan saya yang sejati. Yang sekarang ini modusnya lagi penyamaran, nggak boleh mengungkap identitas kekayaan. Nanti kamu akan lihat betapa kayanya saya. Itu muslim, itu mukmin. Kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggal mencontoh Rasulullah SAW, maka hidup Isra Mi'raj itu naik Alphard atau naik Velfire atau naik apalagi mas itu, CX-9 Mazda, atau naik apa lagi, Lexus tingkat tinggi yang seri tertinggi, atau apa lagi, mobil-mobil sport, atau naik kuda yang termahal di dunia. Naik apa itu?
Isra Mi'raj? Hah? Apa? Buruk. Dan saya heran sampai sekarang belum ada orang buat motor dikasih nama merek Buruk, buat mobil dikasih nama merek Buruk, belum ada ya? Belum. Jadi Buruk ini sepertinya hak paten belum ada yang ingin gitu ya. Buruk. Benar? Buruk. Pertanyaan saya, Buruk itu ada enggak di dunia? Ada enggak di dunia? Yang keras, Buruk ada enggak di dunia? Ini jawabannya belum jelas nih. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Coba yang menjawab ada angkat tangan. Di dunia ada buruk, angkat tangan. 1. Oke. Yang menjawab di dunia tidak ada buruk, angkat tangan. Nah, yang lain nggak jelas sih berapa deh. Nah, ini kadang kita memang kalau nggak teliti dalam belajar, kita kurang paham. Buruk itu bukan kendaraan dunia. Lah mestilah, nggak ada yang seperti buruk, karena buruk bukan dari alam dunia. Nah, kok lihat saya nggak enak kenapa? Saya mau nanya, surga itu di dunia atau di akhirat? Bidadari itu di dunia atau di akhirat? Jadi kamu kalau mau ketemu bidadari, kamu kemana dulu? Ke akhirat dulu, nanti ketemu bidadari. Nah, kalau kamu pengen ketemu buruk, kamu kemana dulu? Ke akhirat dulu, ke surga, nanti ketemu buruk. Betul? Tapi bagaimana bisa di dunia udah muncul bidadari? Bagaimana bisa di dunia dimunculkan nikmat-nikmat surgawi di dunia hanya untuk kasus-kasus tertentu, seperti mana asalwa. Iya. Kemudian ketika Nabi sholat gerhana, Rasulullah SAW maju mau ngambil buah-buahan, katanya makanan tuh, terus mundur nggak jadi. Kata Rasul, ditunjukkan pada saya buah-buahan surga nih, mau saya ambil, tunjukkan sama kalian. Tapi Rasulullah ingat nggak jadi itu ya. Ini nikmat surga. Salah satunya adalah buruk. Nah, buruk ini masya Allahnya hebatnya, produk akhirat, produk surga, tapi sudah apa ya, unpacking di dunia. Itu kalau istilah-istilah sekarang orang jual handphone dulu ya, tanggal sekian nanti apa sih itu, unpacked atau apa. Saya nggak mudeng bahasa Inggris ya, saya belajarnya bahasa Arab, nggak sempat belajar bahasa Inggris. Packingnya dibuka, tadinya dibungkus, mestinya ini nanti di jannah, tapi dibuka di dunia, dan itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW, hanya untuk Rasulullah. Jadi karena hebatnya Nabi Muhammad SAW, dan karena Allah ingin menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW, maka untuk perjalanan yang satu ini, Isra dan Mi'raj, Allah tidak mengizinkan kuda jadi kendaraannya Nabi Muhammad SAW. Allah nggak mengizinkan angin jadi kendaraannya Nabi Muhammad SAW. Kendaraannya Nabi Sulaiman angin tuh. Allah nggak mengizinkan onta jadi kendaraannya Nabi Muhammad SAW. Allah ambilkan kendaraan yang nggak ada di alam hidup dunia. Untuk menikmatinya, manusia harus mati dulu, melewati barzah sampai mahsyar, lanjut hisab, baru masuk surga, baru bisa menikmati buruk. Jadi kamu kalau pengen coba naik buruk, nunggu kapan? Mati belum selesai. Mati, kiamat, kebangkitan, mahsyar, hisab, masuk surga, baru penasaran buruknya mana? Buruknya mana? Nanti baru ketemu buruk. Nabi Muhammad SAW masih hidup sebagai manusia, karena akan melakukan perjalanan yang luar biasa dan tidak dialami bahkan Jibril alaihissalam.
Malaikat Jibril pun tidak sanggup mengikuti langkah jalan Nabi Muhammad SAW. Karena sampai pada satu titik Malaikat Jibril mengatakan, saya hanya bisa sampai di sini, nggak bisa jalan lagi. Maju dikit terbakar saya. Malaikat Jibril nggak sampai garis finish, nggak sampai garis finish. Nabi Muhammad SAW sampai garis finish, sampai garis finish. Maka Allah siapkan kendaraan yang nggak ada di muka bumi ini, nggak ada di langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, nggak ada. Ya, di Sidratul Muntaha juga nggak ada. Kendaraan ini hanya ada di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kendaraan yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah bisa dibayangkan oleh umat manusia. Makanya untuk menggambarkannya kan agak susah, agak susah menggambarkannya. Nah, ikhwani rahimakumullah, dari sini itu kan kelihatan betapa besar kedudukan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan jannah bisa diwujudkan di bumi, gimana itu? Surga dimunculkan nyata di muka bumi. Harusnya surga itu di mana? Di surga. Tapi ini surganya dibawa sama Allah di muka bumi hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tunggangin, naik ke situ. Nah, menariknya ketika Rasul Muhammad SAW ditanya bagaimana buraq, beliau menjelaskan kecepatannya buraq itu tidak ada kecepatan yang seperti itu. Jadi Nabi mau menggambarkan SAW bagaimana cepatnya buraq pakai permisalan. Ya, pakai permisalan. Ini penting, nanti kalau kamu udah tahu teknologi masa depan, terus kamu mau menjelaskan sama orang-orang yang hidup sezaman sama kamu, maka pakai permisalan. Ya, pakai permisalan yang ada di zaman ini, yang ada di zaman ini. Contoh, sahabat radhiyallahu anhu mau meninggal dunia, wasiat sama sahabat-sahabatnya, nanti kalau saya meninggal dunia, setelah saya dimakamkan, kalian jangan pergi dulu ya, jangan tinggalkan makam saya. Begitu kata seorang sahabat. Tunggu dulu di sekitar makam saya, waktunya dulu belum ada jam, belum ada menit, detik, jam tangan, belum ada. Maka waktunya itu pakai apa? Kebiasaan orang yang hidup di Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah dan Madinah. Kebiasaannya apa? Orang Arab itu dulu ahli nyembelih onta, karena makannya daging onta. Ahli nyembelih kambing, karena makannya daging kambing. Maka ngasih waktunya, permisalannya, tunggulah saya selama waktu kalian menyembelih onta yang masih remaja. Bukan onta yang besar, bukan yang kecil sekali ya, onta yang sedang. Selama itu sampai kalian kulitin kulitnya, potong-potong dan cacah-cacah dagingnya, dan kalian bagikan ke orang. Waktunya selama itu. Jadi lama atau sebentar itu? Lama. Ya, waktunya lama. Ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, bagaimana istri Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW menggambarkan lamanya perjalanan Isra dan Mi'raj? Apakah pakai detik, apakah pakai jam, atau apakah pakai menit? Maka Rasul mengatakan bil makna, aku kembali sementara tempat dudukku masih hangat. Jadi saya ini kan duduk nih ya, saya berdiri, kira-kira hangatnya lama atau sebentar nih? Bekas tempat duduk saya ini, ya sebentar udah nggak hangat lagi kan ya. Nah, ini berarti kalau ditinggal pergi, kembali masih hangat. Perginya sebentar atau sangat sebentar? Sangat sebentar. Karena belum ada detik, menit, jam. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka menalar, ya, menerima informasi yang kamu berikan. Caranya seperti itu. Cara menunjukkan waktu ya seperti itu. Cara menunjukkan jarak ya seperti itu. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika mau meninggal dunia, wasiat, nanti kalau saya meninggal, makamkan saya di sekitar Masjidil Aqsa, walau ramyah, walaupun sejauh lemparan batu, walau ramyah bihajar, sejauh lemparan batu. Kamu ambil batu, kamu lemparkan begini,
Nah itu jaraknya berapa kamu ukur, ya segitu nanti. Belum ada meteran. Belum ada meteran. Jadi kalau kamu mau tahu makamnya Nabi Musa dari Masjidil Aqsa sejauh berapa, ambil batu, lempar, tapi jangan ke rumah orang. Jadi biar tahu, oh segitu kira-kira jaraknya. Kenapa begitu? Nabi Musa alaihissalam pengen dapat barokahnya Masjidil Aqsa. Padahal seorang nabi, ya seorang rasul yang kalimullah, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali masalah buruk. Ini baru bahas buruk ya, sabar. Nanti kelanjutannya mungkin tahun depan ya. Santai dulu. Buruk tadi kata Nabi Muhammad SAW speednya. Kalau sekarang kita, tadi saya naik mobil Alphardnya Haji Zakaria, itu speed maksimalnya 180. Nanti kamu kalau mobil lain ada speed maksimalnya 260. Ada yang speed maksimalnya 240. Iya. Saya naik kereta dari Mekah ke Madinah, speednya itu maksimal 300 km per jam maksimal. Tempuhnya enggak lebih dari itu, lebih turun lagi. Memang disetting seperti itu. Speednya pesawat sampai 900 km per jam. Ya, kecepatan di bawah 900 km per jam speednya. Pesawat jet lebih cepat lagi. Nah, Nabi SAW mau ngajak bicara manusia sepanjang zaman, khusus untuk buruk yang diajak bicara manusia sepanjang zaman, karena kecepatan apapun yang kamu miliki nggak mungkin bisa untuk mengukur kecepatannya buruk. Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW cerdas, super cerdas. Maka Rasul mengatakan dengan ukuran yang bisa, ya dengan ukuran yang bisa dipahami oleh manusia yang hidup 1400 tahun setelah beliau SAW. Kita ini hidup 1400 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Sampai nanti orang yang hidup di akhir zaman kalau dengar ini paham kecepatannya buruk seperti apa. Rasul mengatakan SAW, kecepatannya buruk sekali melangkah sejauh pandangan mata. Gimana itu? Pandangan matamu ini ada limitnya nggak? Nggak ada ya. Jadi kamu lihat matahari bisa kan? Nah, buruk itu speednya sekali melangkah matahari sampai. Lebih dari itu sampai pokoknya sejauh matamu bisa memandang. Artinya apa? Semua jarak di jagat raya ini buat buruk itu kecil. Semua jarak, langit aja kelihatan, ujungnya langit. Jadi buruk dari mereka, terus nyampe. Betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW dikasih kendaraan dengan kecepatan seperti itu. Bayangkan, itu ngegasnya gimana ya? Itu kalau mobil itu kan super turbo ya. Kalau digas, ya. Begitu masuk satu atau pakai D gitu ya, pencet sedikit, sejauh pandangan mata. Itu kalau supirnya nggak handal, kira-kira nabrak atau nggak nabrak? Nabrak. Makanya Rasulullah SAW adalah pengendara yang handal, pengemudi yang handal, yang paling hebat mengemudikan kendaraan adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai sahabat mengatakan, kami melihat Rasulullah itu naik kuda nggak pakai pelana dan sebagai penunggang kuda balap yang hebat. Nabi Muhammad SAW keren, nggak seperti kamu sekali ngebut nabrak, sekali ngebut buat susah orang, nggak pada tempatnya kita ini. Ini Rasulullah SAW dikasih kendaraan super high speed yang speednya nggak ada di muka bumi, karena ini kendaraan jannah. Berarti di surga kebut-kebut semua ya, Bib ya? Salah kamu, salah apa namanya? Menafsirkan ya, mengartikan. Yang pengen saya tunjukkan nih sama anak-anak muda nih ya, sama anak-anak muda ini kan bahas Isra Mi'raj dari sudut yang berbeda ya. Pernah dibahas begini? Belum kan ya, insyaallah. Pembahasannya kan agak beda dikit ya. Nanti yang pembahasan yang umum-umum nanti saya bahas, tapi ini yang agak beda dikit. Jauh-jauh kesampit kalau sama dengan yang ada di kitab kan biasa-biasa saja. Kitabnya harus ada tambahan halaman baru. Waqur rabbi zidni ilma. Kitabnya tetap sama tapi ada tambahan halaman baru karena kita hidup di tahun 2023. 1444 Hijriah ya.
Masya Allah. Kira-kira gimana caranya Nabi mengendalikan SAW? Dengan kecepatan cepat gitu, tapi suruh jalan pelan. Kan jalannya pelan-pelan Rasulullah SAW. Buktinya jalannya pelan-pelan. Bisa lihat ada orang yang pulang dari dagang mau kembali ke Mekah. Rasulullah bisa lihat orang-orangnya, bahkan kemudian parkir berhenti, ya, ngobrol bersama mereka. Bisa berhenti di Madinah, berhenti di Bukit Tur Sina, berhenti di Bethlehem. Berarti jalannya itu pelan-pelan tapi cepat. Gimana itu? Sangel pokoknya itu. Akal murahnya ndak gitu. Kalau kata anak muda Solo gitu ya. Akal kita ini nggak mungkin bisa menjangkau gitu ya. Nggak mungkin bisa menjangkau. Hebatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Dikasih kendaraan high speed tapi bisa ngatur kecepatannya itu cepet tapi nggak ngebut, ya ngebut tapi nggak cepet. Gimana itu? Pandangannya Nabi Muhammad SAW dengan kecepatan yang sangat tinggi, pandangannya bisa merekam semua yang dilihat 360 derajat. Karena beliau SAW, kalau sekarang orang sibuk kamera 360, betul ya sekarang. Rasulullah SAW sholat, Rasul mengatakan, aku melihat kalian dari belakang seperti aku melihat kalian dari depan. Hati-hati itu kalau sholat, kelihatan semua. Sekujur tubuh Nabi Muhammad SAW bisa melihat sekelilingnya 360. Sehingga ulama mengatakan ketika Rasulullah Mi'raj, maka itu setiap mili ke kanan ke kiri keliling itu semua dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dan direkam. Berapa banyak informasi yang diserap oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya menuju Sidratul Muntaha. Rahasia jagat raya ada dalam tubuh Nabi Muhammad SAW. Terus kamu diizinkan mengakses, silahkan akses. Kalau kamu ikuti sunnahku, ikuti ajaranku, pengetahuan itu akan terakses olehmu. Makanya ilmunya wali gak bisa ditandingi siapapun. Orang sekarang ini kan terlambat, live streaming, video call, kan terlambat. Ini teknologi zaman purba gitu. Terus sekarang sok-sok sombong, teknologi modern, zaman modern, digital, ya. Digital kok masih butuh peralatan gini. Ini kan kurang digital. Nanti itu manusia, nanti ya. Ini kalau yang hidup setelah saya, walaupun saya nanti insya Allah meninggalnya sebelum setelah kalian semua panjang umur saya, kalian berangkat duluan baru saya. Insya Allah begitu kan cita-citanya ya. Panjang umur fi taatillah, kalian juga panjang umur, tapi mohon kalian berangkat duluan gitu loh ya. Saya belakangan saja. Kenapa? Murid yang baik survei lokasi dulu. Survei lokasi, siapkan dulu, kondisikan ya, seperti tadi kan ya, dikondisikan semua, terus saya diantar ke sini, ya, nyaman jadinya. Itu namanya murid yang baik. Lantas kalau saya berangkat duluan, nanti yang doakan kalian siapa? Kalau kalian berangkat duluan kan saya bisa kirim doa. Saya bisa ajak orang lain kirim doa. Insya Allah, tapi panjang umur semuanya ya, panjang umur. Mungkin setelah 500 tahun, 1000 tahun, pokoknya tetap kalian berangkat duluan. Aku belakangan saja. Nanti insya Allah, menurut perasaan saya ya, prasangka saya yang bodoh ini. Nanti itu, kamu kalau mau nonton itu tuh nggak perlu kayak gini, nggak perlu HP, nggak perlu apa. Cukup nanti pakai bola matamu. Semuanya sudah diinsert ke dalam matamu. Matamu ini akan jadi cermin untuk informasi semuanya. Nggak butuh layar, karena nggak ada layar yang lebar daripada bola mata. Betul? Ada nggak layar yang bisa menampilkan gambar segede ini tapi cuman segini? Ada nggak? Ini kan layar nih. Saya mau nanya, bola mata ini layar atau bukan layar? Layar sekaligus alat tangkap. Ditangkap di sini, diolah di sini, dimunculkan di mata. Jadi alat untuk menangkap sekaligus alat untuk memproyeksikan. Masya Allah, subhanallah. Ini Allah kalau menciptakan tuh luar biasa ya. Namanya juga yang maha menciptakan. Nanti manusia akan diberi Allah kemampuan untuk menggunakan bola matanya dengan teknologi-teknologi ini. Tapi ini ketinggalan zaman. Ini nih handphone yang kalian kira wow ya. AR
augmented reality yang dianggap sudah luar biasa wujudnya, bukan lagi VR tapi AR itu ya. Habib kok tahu? Iya, saya kan dari zaman awal, ini kan zaman baru. Saya kan alien. Alien itu kan teknologinya tinggi, betul ya? Iya, saya alien. Habib kok bisa bilang alien? Iya, saya kan bukan warga bumi, pendatang saya. Warga bumi itu kan kucing, kambing, sapi, itu warga bumi. Asli bumi. Kalau kita kan dari mana? Alam arwah. Kita landing ke muka bumi, dikasih pinjaman namanya jasad. Nah, tempat landingnya namanya rahim. Jelas. Makanya landingnya agak berat, betul ya? Landingnya agak berat, alien. Makanya lahir kan nggak langsung begitu, ada campuran-campuran cairan-cairannya biar agak serem dikit ya. Alien muncul gitu. Maka nggak ada alien ini mirip kambing, nggak ada. Cari kembaranmu di muka bumi, kan ketemu. Mau datang kebun binatang, mau cari kembaranmu sama orang hutan ya beda. Oh ya, mau sama kera ya beda. Mau sama kambing ya beda. Mau sama kucing juga beda. Kenapa? Alien. Makanya saya heran, alien kok cari alien. Mari kita cari alien dari planet lain. Kamu itu dari planet lain. Planet yang namanya apa itu? Jannah, dari surga. Lupa sama sejarah manusia. Makanya jangan kebanyakan nonton film yang gak jelas. Ikut Nabi Muhammad SAW, ikut kalamullah, ikut Al-Quran. Manusia itu lupa. Kalau manusia itu kan dilandingkan. Kami turunkan manusia ke muka bumi. Berarti manusia dari mana? Dari luar bumi. Lah kalau makhluk dari luar bumi istilahnya apa? Ya udah, berarti kamu alien. Berarti kamu ini manusia dengan teknologi yang maju luar biasa. Yang di bumi ketinggalan zaman, kambing ketinggalan zaman. Maka nggak ada kambing buat pesawat, betul. Singa ketinggalan zaman, nggak ada singa buat helikopter, bener ya? Nggak ada. Manusia alien, dia bisa olah yang di bumi jadi seperti ilmu yang dia miliki di alamnya sana. Paham? Udah, ini rahasia, nanti kan gak enak kita sebagai alien, rahasianya tersebar luas. Nanti itu ya, kita masih ingat kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun kita bilang itu karomahnya sahabat, ya karomah. Nah, karomah itu ditunjukkan agar orang-orang merasa terbelalak. Ini punya kehebatan yang luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 1400 tahun yang lalu khutbah Jumat. Khutbah Jumat bisa ngomando pasukan yang jaraknya kurang lebih 500 sampai 1000 kilo. Saya nggak tahu persisnya berapa kilo itu ya. Ya Sariyah jabat, Sariyah. Sariyah, naik ke atas gunung. Lah yang di sana sahabat juga keren. Sahabat itu bisa live streaming juga, mendengar langsung suara Sayyidina Umar bin Khattab, menangkap dengan jelas, sehingga yakin dan diikuti. Coba kalau nggak yakin, nggak mungkin diikuti. Kenapa sampai diikuti? Karena yakin itu informasi benar, suaranya jelas. Makanya sahabat yang di masjid nanya sama rombongan yang datang sebulan kemudian. Itu 1 bulan yang lalu waktu khutbah Jumat, kok ada begini-begini, ada apa sebetulnya? Oh iya, kami lagi perang terdesak. Sayyidina Umar komando kami dari Madinah, Masya Allah. Live streaming. Ya live streaming. Buat aulia, para aulia itu sekarang lagi live streaming. Dimanapun berada bisa melihat wali-wali yang lain, ikut mendengarkan, ikut melihat. Gak butuh handphone, repot handphone pakai ngecas. Ya, pakai isi pulsa, cari sinyal, kan repotnya luar biasa. Tapi pagi ini, nggak butuh semua itu. Makanya orang dulu itu kalau kita lihat hebat luar biasa. Yang hebat orang dulu atau orang sekarang? Orang sekarang merasa dirinya hebat. Orang dulu nggak butuh pakai mobil, mau pergi cukup 1 langkah sampai. Orang dulu nggak butuh paket, nggak butuh ekspedisi, ya cukup memejamkan mata, buka udah nyampe tahta Balqis. Betul. Ini ada nggak di Al-Quran? Ada. Nah, kenapa saya ungkap semua ini? Biar kita paham teknologi dan ilmu yang ada dalam Al-Quran
dan ilmu yang ada dalam hati Nabi Muhammad SAW, hatinya para sahabat, hatinya para aulia, itulah ilmu yang benar dan ilmu yang luar biasa. Dan cara mengambilnya dengan sujud, dengan sholat, dengan zikir, qiraatul Quran, birrul walidain, senyum, bantu orang, bukan mengambilnya dengan maksiat, dengan lihat yang haram, mendengar yang haram, melakukan yang haram, melanggar Allah Ta'ala, dan menganggap dirinya maju, dirinya sukses. Itu adalah suatu kesalahan yang luar biasa. Sampai di sini jelas? Apa? Habib teriak-teriak katanya. Yang jelas Habib teriak-teriak. Alhamdulillah. Udah berapa menit Mas Seto? Hah? 54 menit? Masya Allah. Yakin 54 menit? Itu benar atau hoax? Hah? Yang di sini nggak salah ya. Menitnya betul 54 menit. Entah yang kita rasa itu yang lebih benar. Betul? Pokoknya rasanya 1 menit ya 1 menit. Rasanya 2 menit ya 2 menit. Kita nggak usah ngurus jam. Oh, ini di majelis kita sendiri kok. Betul ya? Yang capek silakan istirahat, yang ngantuk silakan tidur, yang mau pulang silakan pulang. Gitu aja kok repot. Nggak ada paksaan. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Yang kuotanya habis silahkan matikan handphonenya. Yang mau nanti nontonnya nanti aja Beb, saya mau lihat siaran ulangnya, boleh, silahkan lihat siaran ulangnya. Tapi kalau saya pengen ngomong yang ngomong, pengen berhenti ya berhenti. Kalau nggak ada yang diomongkan ya diem, enak kan ya. Nah, hidup jangan dibuat susah, nggak usah dibuat repot. Yang penting niat taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buruk ini kendaraan spesial. Tapi pertanyaannya, buruk itu jumlahnya berapa? Nah, buruk itu nama kendaraan. Jumlahnya ya di surga unlimited. Kendaraan surga, jumlahnya unlimited. Tapi kenapa yang satu ini dipilih? Bahkan dalam hadis, buruk itu ketika dikendarai Nabi Muhammad SAW bergoyang-goyang, bergetar itu. Seperti mau melonjak-lonjak ya, seperti liar itu. Bukan liar. Ternyata buruknya grogi. Jadi belajar yang benar. Jadi buruk itu bukan melonjak-lonjak karena liar, enggak. Tapi karena dia grogi, salah tingkah, salting. Ini Nabi Muhammad SAW. Kulitku bersentuhan dengan kulitnya, tubuhku bersentuhan dengan tubuhnya. Beliau nunggangin aku. Senangnya luar biasa. Farahan wastibsyaran. Senang buruknya, saking senangnya goyang-goyang. Makanya kau kalau senang kan suka goyang-goyang kan. Orang senang cuma diem dok, aku senang. Aneh. Gak ada. Orang kalau senang itu goyang-goyang. Makanya dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dapat berita gembira bangun dan menari. Menurut sebagian sufi akhirnya dikenal tadi Whirling Darwish itu ya, yang tarian memutar-mutar itu ya, itu diwarisi dari berputarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bernari karena senang luar biasa, karena dapat kabar gembira, senang. Jadi orang senang tuh kalau tubuhnya bereaksi begitu tuh ya wajar, bahagia kok. Reaksi yang paling minim nggak terjadi, mulutnya ini bahagia. Ada orang bahagia gitu? Nggak ada. Orang bahagia ketawa, bergetar tubuhnya ini buruk. Farahan wastibsyaran, getar terus. Malaikat Jibril ngingetkan buruk, diingetin buruknya. Jangan salah tingkah. Ini Nabi Muhammad SAW. Ya gara-gara itu Jibril aku begini. Gara-gara ini Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena syauqan, buruknya rindu pada Nabi Muhammad SAW. Di jannah, buruk ini setiap hari, setiap saat sholawat pada Allah Ta'ala, minta dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Rindunya buruk ini mengalahkan rindunya semua buruk yang lain. Maka Allah beri kabar gembira pada buruk tersebut, engkau yang kupilih untuk ditunggangi Nabi Muhammad SAW. Gitu. Clear bab buruk? Belum. Ini 1 jam bahas buruk ini. Belum
Selesai. Pertanyaan saya, apakah kita punya rasa rindu yang mirip buruk? Syauqan litil kadiyar, itu siapa yang bisa nyanyi kayak lagi itu? Litil kadiyar Muhammadun Allah, itu kan enak itu, karena rindu pada Madinah, rindu pada tempat-tempat yang pernah dikunjungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita ini punya ada rasa rindu. Dulu dikatakan al-ibil, onta-onta yang jadi kendaraannya orang-orang yang berangkat menuju Madinah Al-Munawwarah, onta. Kalau sekarang kan pakai bus dia, bis ya. Terus pakai apa namanya, kereta api, atau mungkin naik pesawat langsung ke Madinah. Kalau dulu naik onta. Ontanya itu kalau udah mau masuk kota Madinah, sopir-sopirnya lepas tangan. Sehingga dikatakan ontanya autopilot. Nggak perlu share GPS sudah. Udah tahu ontanya harus kemana, udah ngerti. Dan langkah kakinya mau masuk kota Madinah yang udah capek itu ontanya, tiba-tiba langkah kakinya kenceng, tung, semangat. Geraknya ontanya itu berlegaleng kok begitu. Kenapa? Farahan, senang karena mau sampai pada kotanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena onta punya sejarah ya. Itu Masjid Kuba itu ya berkatnya onta. Betul ya? Karena yang dipilih untuk milih siapa itu? Onta. Onta Deprok parkir, blok ya, di situ dibangun masjid, tempat istirahatnya Rasulullah SAW. Kemudian dari situ dibangun Masjid Kuba, nggak jauh dari situ. Ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Nah, kalau buruk kangen, rasa kangennya direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana kalau kita ini sudah dikangeni oleh Nabi Muhammad SAW sebelum kita kangen? Ini sedikit ya, bahas sedikit boleh? Monggo diunjuk, monggo. Ya, silakan diminum. Tidak tahu nih minuman saya apa, warnanya unik. Warnanya saya belum pernah ketemu minuman yang warnanya seperti ini. Jadi saya penasaran nih isinya apa nih. Saya nggak perlu tunjukkan warnanya. Nanti kamu pengen. Wow, enak ini. Masya Allah, alhamdulillah. Sorry bro, minum dulu. Kamu cukup kubagi senyum dan rasa enaknya ini saja ya. Enak asli kan. Orang yang baik itu bisa merasa bahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang bahagia. Kalau iri itu nggak baik. Alhamdulillah, enak. Ya Allah, minum gini aja terbang ke samping. Jadi sampai ke samping itu Allah cuma hanya ingin memberi saya minuman. Baik banget, kamu baik banget, Allah baik banget, nggak pernah ngomong kamu. Allah baik banget. Alhamdulillah. Yang manja sama Allah, punya Allah nggak pernah manja-manjaan sama yang haram. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Nggak habis-habis. Susah menghabiskannya. Alhamdulillah, Mas Eto. Habiskan Mas Eto. Yakin enak Mas Eto. Jangan dikasih tahu orang-orang ya itu apa ya. Rahasia antara kita berdua. Walaupun gelasnya papa mama bukan berarti kamu papa dan aku mama loh, enggak loh ya. Lanjut. 1400 tahun yang lalu itu bahasa kita gitu ya, tepatnya ya wallahu a'lam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke area pemakaman bersama sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ucapan ini disampaikan di pemakaman, bukan di masjid, bukan di pasar, bukan di majelis ilmu, enggak, tapi di pemakaman. Nah ini menarik buat saya. Artinya apa? Di pemakaman Nabi kita Muhammad SAW membuat majelis. Ya, ada majelis di pemakaman. Dan di situ Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan rasa cinta yang luar biasa. Jadi makam itu bukan berarti harus selalu ingat maut.
Betul, kalau ke makam suruh ingat kematian, tapi jangan materinya hanya ingat mati di makam gitu loh ya. Ternyata di pemakaman Nabi kita Muhammad SAW mengingat orang-orang yang hidup dan belum terlahirkan. Hidup belum terlahirkan maksudnya gimana, Bib? Saya kok kurang jelas ya. Hidup kok belum terlahirkan. Loh, bukankah roh itu sudah hidup? Betul ya? Cuman belum terlahirkan, bener kan ya? Nah, ada roh-roh yang hidup dan belum terlahirkan, tapi Rasul udah ngomong, nanti ya, sungguh aku merindukan kepada ikhwani, sungguh aku rindu pada ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku, akhi-akhi, pada aku rindu pada mereka. Sahabat pun cemburu. Ya Rasulullah, lawang kami ada di sampingmu, kok kamu rindukan gimana? Rindukan pada yang gak kelihatan, rindukan pada yang jauh di sana. Kami di sini, kenapa kami dirindukan? Kenapa sahabat sampai cemburu? Berarti ketika Nabi kita Muhammad SAW mengucapkannya, itu bukan sekedar mengucapkan aku rindu, enggak gitu. Kalau gitu kan enggak, mungkin biasa-biasa saja ya. Saya membayangkan wallahu a'lam seperti apa, tapi saya membayangkan Rasulullah itu ngomongnya sama kangen banget aku. Sahabat kan ya kaget ya, aku kangen banget sama ikhwanku, kangen banget aku. Ada feel gitu loh, ada ekspresi yang membuat sahabat kaget. Kok sampai seperti ini? Kalau cuma biasa-biasa kan sahabat gak kaget. Jadi ekspresi yang indah, ekspresi yang luar biasa, kangen kasmaran, kangen bener itu. Sahabat, ya Rasulullah, kami di sini loh, kami di sini ya Rasulullah. Rasul mengatakan, antum ashabi. Tenang, kalian sahabatku, levelnya paling tinggi. Jangan khawatir ya. Cuman nih aku lagi kangen sama orang-orang yang akan lahir nanti. Mereka akan lahir nanti. Mereka belum pernah melihat aku, belum pernah bertemu aku, belum pernah mendengar aku. Mereka rela mengorbankan semuanya demi sekali melihat aku. Sungguh aku merindukan mereka semua. Sallu ala Nabi. Saya mau nanya, nah kita nih termasuk yang begitu enggak? Belum pernah ketemu Rasulullah SAW, belum pernah mendengar langsung suara Nabi Muhammad SAW, belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW, tapi kita pingin bertemu dengan beliau, bahkan rela mengorbankan apapun. Kalau misalnya kalau mau ketemu Rasulullah, kamu bayar seluruh hartamu, kita akan siap ambil semuanya. Aku pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Misalkan begitu ya. Tapi ternyata kan gak perlu begitu. Gak perlu begitu. Rasulullah SAW sudah merindukan kita sebelum kita rindu. Rindu ini belum ada karena kita belum lahir, berarti rindunya belum ada. Rindunya Rasul SAW sudah dikirimkan dulu. Aku rindu kepada mereka. Sallu ala Nabi. Pertanyaan saya, berarti kita udah dilihat belum oleh Nabi Muhammad SAW? Sudah. Bukan berita, sudah dilihat. Nah gimana itu? Ya wallahu a'lam, mau surga aja udah dilihat kok. Mau surga itu masih nanti, isinya kita masukin kan nanti, surganya udah ada. Ya, bahkan neraka isinya apa Rasul udah lihat. Di neraka ada begini, ada orang-orang di neraka sifatnya seperti ini. Rasulullah udah lihat Rasulullah. Padahal neraka itu isinya nanti. Rasul mengatakan, aku lihat mayoritas penghuni surga adalah kaum pria. Aku lihat mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita yang masuk neraka. Oknum wanita. Ya, oknum wanita yang punya sifat-sifat seperti disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Jadi kalau buruk itu kangen, belum dikangenin, tapi buruknya kangen. Kalau kita sudah dikangenin dan kitanya kangen,
seharusnya kita lebih mudah untuk dipilih untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Makanya yang husnudzon, bahagia. Lanjut dikit. Nanti episode selanjutnya tahun depan, insyaallah. Ini Isra Mi'raj ini perjalanan menjelajah jagat raya sampai akhirat, kok mau dibahas satu episode, dua episode, seumur hidupmu bahas gak selesai. Gak selesai. Loncat dulu, jadi buruk ya. Sekarang waktunya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci dalam arti maha agung. Kalimat tasbih di sini maha suci, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini pengagungan gitu. Tasbihnya ini tasbih pengagungan. Kan kalau lihat sesuatu yang mengagumkan, kita disuruh mengucap apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya kalimat tasbih ini tasbih ta'zim, lagi mengagumkan. Nah, bayangkan Allah lagi mengagumkan dirinya sendiri. Subhanalladzi asra. Allah tuh melihat dirinya, kemudian Allah berkata, Maha agung itu ya Allah tuh ya, yang memperjalankan hambanya pada sebagian waktu malam. Nah, kalau Allahnya sendiri kagum kepada fi'luh, kepada perbuatannya, kira-kira perbuatannya Allah ini seperti apa itu? Luar biasa, yang luar biasa, yang luar biasa, yang luar biasa, gak bisa dicerna akal. Maka Allah mengajak kita semua berpikir, diajak mikir dulu. Kamu tahu luar biasanya, waktunya cuma segini, tapi peristiwanya itu unlimited. Contoh, dalam waktu 1 menit kamu bisa nikah, kamu bisa punya anak, kemudian anakmu lahir, anakmu tumbuh besar, anakmu nikah, punya cucu, cucumu kemudian nikah, kemudian cucumu punya anak, anaknya cucumu menikah dalam waktu 1 menit. Kamu lihat semua peristiwa itu, terus kamu cerita sama orang-orang. 1 menit yang lalu, saya itu nikah, terus istri saya melahirkan. Nah, anak saya itu nikah, terus anak saya melahirkan. Nah, cucu saya nikah, cucu saya melahirkan. Nah, anaknya cucu saya menikah, melahirkan anaknya cucu saya lagi. Terus gitu. Orang bilang apa? Mikir Mas. Karena dalam waktu yang singkat terjadi peristiwa yang butuhkan waktu yang sangat panjang. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu cuma contoh kecil gitu. Dalam sesaat kok perjalanannya sangat jauh. Tak masuk akal. Karena akalnya belum nyampe, memang akalnya belum nyampe. Makanya Allah ngajak kita berpikir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Pakai waktu. Maha agung, maha suci Allah yang berjalankan hambanya pada secuil dari waktu malam. Karena asra itu artinya memperjalankan di malam hari. Laila itu untuk membatasi malam harinya berapa lama. Laila cuman secuil dari waktu malam. Secuilnya berapa lama? Rasul mengatakan, aku pergi dan aku kembali, tempat dudukku masih hangat. Dalam waktu yang secuil itu diceritakan gak habis-habis. Ke Bethlehem, ke Bukit Tursina, ke Madinah, parkir di Masjidil Aqsa, sholat berjamaah. Pertanyaan saya, emangnya kemudian datang nggak pakai sambutan-sambutan begitu? Masuk, saya cari masuk, sambutannya banyak gitu kan ya. Datang kemudian atau ngimamin gitu ya. Ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nggak ada obrolan-obrolan gitu ya. Ya ada, cuman kan nggak diceritakan, yang nggak diceritakan. Kan nggak semuanya harus diceritakan. Ada konsumsi publik, ada konsumsi pribadi. Nah, yang konsumsi ambiya wal mursalin, asrar ambiya wal mursalin nggak boleh diceritakan. Yang konsumsi publik diceritakan. Yang penting intinya apa? Seluruh nabi dan rasul yang ada di jagat raya dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Yang masih hidup dengan ruh dan jasadnya, yang sudah meninggal ruhnya saja.
ada yang masih hidup waktu itu, ada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kan masih hidup dengan ruh dan jasadnya. Sholat berjamaah, imam mengimami manusia dengan ruh dan jasadnya, dan mengimami ruh tanpa jasad Nabi Muhammad SAW. Maka di situ jadi dalil, ya, ada perkumpulan-perkumpulan yang memang dihadiri oleh arwah orang-orang yang soleh. Ya, ruhnya orang-orang soleh ikut hadir. Ada pertemuan yang semacam itu. Contohnya sholat berjamaahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktunya singkat, tapi dapatnya luar biasa. Contohnya misalnya orang tidur. Nih contoh, Haji Zakaria duduk, saya di sampingnya, di samping beliau saya tidur. Terus saya bangun, saya cerita, Haji, Masya Allah tadi saya mimpi Haji. Mimpi apa, Bib? Saya itu berangkat ke Mekah, Haji. Masya Allah, tanggalnya jelas, tanggal sekian saya berangkat. Itu persiapannya sama 1 bulan itu persiapan. Ada manasik, saya ceritakan manasiknya 1 bulan tuh. Hari ini manasik di sini, hari ini terus terbang. Ternyata hajinya itu saya ikut haji yang selama 30 hari. Hari pertama saya begini, saya ceritakan semua tuh. Haji Zakaria ngomong, Habib tadi itu tidur cuma berapa detik loh, Bib. Tidurnya cuma gitu, kok bisa cerita semacam ini? Enggak tahu, Haji. Tadi dalam tidur saya mimpi yang panjangnya luar biasa. Pernah enggak ngalami begitu? Tidurnya sebentar, tapi mimpinya panjangnya luar biasa. Nah, Allah kasih mimpi tadi untuk memudahkan pemahaman kita bahwasanya ada alam yang berbeda, menggunakan waktu yang berbeda. Tapi hebatnya Isra dan Mi'raj, semua alam yang berbeda itu waktunya sama. Iya, waktunya sama. Terus gimana itu geraknya Nabi Muhammad SAW? Nah, itu yang saya sampai sekarang silahkan jeblok mikir. Gak bisa. Ya gak bisa. Makanya muncul teori relativitas Einstein. Ya, relativitas Einstein. Maka muncul teori manusia itu bisa bergerak maju dan mundur di dimensi waktu dan lain sebagainya. Semua itu karena belajar Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi muslim jangan gumunan. Wow, sorry bro, ketinggalan zaman tuh. Rasul kita udah luar biasa, kendaraannya hebat, manusianya hebat, semuanya hebat. Lah kita disuruh jadi makmum. Pesennya kan itu. Lah kalau Nabi dan Rasul semuanya jadi makmumnya Nabi Muhammad SAW, kenapa pemikiran kita nggak mau ikut Nabi Muhammad SAW? Pemikiran kita makmum dengan Rasulullah SAW. Cara hidup kita makmum dengan Nabi Muhammad SAW. Makan kita makmum dengan Nabi Muhammad SAW. Lah makan kita nggak jelas juga kok. Akhirnya kolesterol, asam urat, darah tinggi, liver, dan lain sebagainya. Setelah itu menyalahkan, wah makanannya pada begini, makanannya begini gitu ya. Nabi itu SAW makannya bukan gak makan kambing. Sebenarnya Rasul gak makan kambing. Ya, harus dipahami, Rasulullah gak pernah makan kambing. Tidak pernah makan daging kambing. Jangan salah bicara ya, Rasulullah nggak pernah makan kambing, tapi makan daging kambing. Tapi lihat daging kambing yang dimakan Nabi Muhammad SAW. Ada yang masuk kulkas, ada yang masuk freezer, ada yang masuk pendingin. Nggak ada. Nabi kita SAW nggak pernah bawa kulkas, nggak pernah bawa pendingin, nggak pernah simpan freezer, nggak pernah. Yang ada kambingnya dibawa, disembelih, dagingnya yang fresh itu dibakar. Memang enak dan sehat, halalan, thayyiban, enak dan sehat. Seminggu di kulkas dikeluarkan, dipanggang, enak, tapi sehat nanti dulu. Udah beda bro, beda. Yang fresh sama yang udah kadaluarsa, beda kan ya? Beda. Kemudian Nabi kita SAW juga tidak makannya tiap hari kambing, daging kambing. Enggak.
Hari ini daging kambing, yang besok ini, yang besok ini, yang besok ini, yang besok ini, ini. Masya Allah. Makannya roti gandum. Ya rotinya kan gandum dan fresh. Bukan roti seminggu, enggak. Kalau buat marok kuahnya itu dalam kuali yang mendidih, dihidangkan itu masih panas, maka muncul di situ tidak ada berkah pada makanan yang panas mendidih, tapi nggak enak kalau dingin. Jadi ya jangan sampai gigi lidahmu terbakar gitu ya. Yang panas hangat yang sehat itu di badan enak. Jadi ilmu makan pun diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman kita makan ikut ilmunya kambing. Mau makan aja kambing. Tapi kambing pun protes, maaf Habib, manusia juga nggak nurut aturan saya. Kenapa? Saya kambing cuma makan rumput, nggak makan yang lain. Fokusnya di rumput. Dan saya pun tahu diri Habib sebagai kambing, kalau kenyang saya berhenti. Manusia keterlaluan Habib, udah kenyang lihat macam-macam dimakan semuanya. Dimakan semuanya. Ini kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW, makmum sama Rasulullah, cara kerja kita ikut Rasulullah, cara kita makan ikut Rasulullah SAW, cara kita berpikir ikut Nabi Muhammad SAW, maka indah. Maka indah. Saya meminta bantuan pemirsa dimanapun berada. Coba carikan satu hadis. Ini PR ya, dari Habib Novel Al-Idrus, PR. Carikan satu hadis atau riwayat, Pernahkah Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada istrinya, sayang, I love you? Carikan. Ada enggak itu? Jangan ngomong nggak ada dulu gitu ya. Carikan. Saya juga minta dicarikan. Nah, kenapa saya nanya seperti ini? Ya, suatu saat saya akan jelaskan bagaimana romantis dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Karena ada romantis itu untuk konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Bagaimana Rasul mengatakan sayang kepada istrinya? Apakah tiap hari ngomong sayang? Apakah semacam itu? Ataukah pada momen-momen tertentu Rasul memberikan sentuhan sayang? Ya. Ataukah bagaimana? To be continued. Ini episode yang dinanti-nanti banyak orang. Ya, dinanti-nanti banyak orang, karena berkaitan yang materi semacam ini banyak yang butuh penjelasan, terutama orang-orang yang suka sayang-sayangan. Yang suka sayang-sayangan. Tertarik bapak-bapak di sebelah kanan? Romantis menurut Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya ngomong begini? Karena di luar sana terlalu banyak pemahaman romantis. Tapi apakah betul itu sesuai Rasulullah SAW? Apakah betul itu sesuai dengan imam kita Nabi Muhammad SAW? Apakah betul begitu? Kalau betul yuk kita ikut. Kalau nggak betul jangan ikut. Meskipun itu kelihatannya baik, kelihatannya romantis, kelihatannya betul tidak begitu Nabi Muhammad SAW? Clear semuanya? Kenapa Habib ngomong begini? Karena di luar sana banyak ibu-ibu. Ibu-ibu di luar sana kadang-kadang dikira suaminya nggak romantis. Suamiku nggak romantis banget, Bib. Manggil aku sayang cuma 3 hari sekali. Selebihnya dipanggil namaku langsung. Romlah. Ya misal gitu ya, namanya Sakinah gitu. Terus hari ketiga Sakinah sayang, ya Romlah sayang, ya Fulanah sayang gitu. Hari ketiga. Nanti hari apalagi nggak panggil sayangnya, biasa aja. Fulanah. Suatu ketika lagi butuh sayang gitu ya. Tolong mie godok gitu ya. Lagi butuh mie godok ngomongnya sayang, Bib. Kalau nggak ada mie godok nggak ada sayangnya gitu. Apakah betul yang begitu nggak romantis? Nah. Apakah romantis itu harus tiap hari mengucap sayang? Tunggu tanggal mainnya. Habib Novel akan berbicara tentang cinta. Kapan itu? Wallahu a'lam. Biar orang penasaran aja, biar belajar. Ya teman-teman saya, para pelajar, thalibul ilm dimanapun berada, carikan ya satu hadis yang Rasul ngomong ke istrinya ya, ke istrinya diumumkan ke orang-orang, I love you sayang. Carikan buat saya.
Nanti kalau ketemu, ya saya seneng. Jadi saya punya masukan. Oh ada begini. Kalau tidak ketemu, nah, terus kita akan belajar gimana caranya Nabi menunjukkan rasa sayang pada istrinya. Kan begitu ya. Sementara sekarang ada ini di berbagai media sosial yang diumbar kata-kata sayang, 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 I love you, I love you, I love you. Begitu aja romantis yang digambarkan kepada generasi muda, sehingga banyak anak muda hanya hidup dengan lamunan kata-kata, bukan bukti nyata. Sehingga ketika suami bekerja pagi, siang, sore dan malam gak pandai berkata-kata, dibilang suaminya gak romantis, pindah cari suami yang lain yang pinter nyusun kata-kata tapi gak pandai bekerja. Cuman bangun tidur ngomong, kubuka matamu dan matahari kalah dengan kecantikanmu. Kubuka mataku dan matahari kalah dengan kecantikanmu. Masya Allah. Tapi tagihan nggak dibayar. Sementing romantis. Apa betul begitu romantis? Ya, ini cuman ya, saya tanda tanya ya. Saya bukan menghakimi ya, tanya pertanyaan. Apakah begitu? Apakah begitu? Apakah begitu? Nanti akan dibahas pada episode khusus. Clear? Tambah dikit boleh? Boleh. Berapa menit Mas Eto? Udah 85 menit. Masya Allah, 1 jam setengah 5 menit lagi. Itu kalau sepak bola 5 menit lagi berakhir pertandingan. Karena kedudukan 2-0 maka tidak ada perpanjangan waktu. Lanjut ya. Nah, jadi waktunya singkat. Tapi cek buku-buku yang menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak itu kisah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra di langit pertama, langit sampai nanti ketika turun kembali ke muka bumi. Berapa banyak itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Itu yang boleh di-share loh ya. Artinya Rasulullah boleh cerita. Yang nggak boleh cerita seperti apa lagi? Nah, saya mau ambil endingnya. Boleh ambil endingnya buat closing, buat penutup. Singkat cerita, ketemu Allah Ta'ala. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi kita Muhammad SAW ketemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sidratul Muntaha itu tempat, tapi bukan ketemu Allah di sana. Bukan Allah ada di Sidratul Muntaha. Itu tempat untuk Nabi bertemu Allah. Sama seperti kita diberi tempat namanya masjid untuk bertemu Allah. Sama kita diberi tempat namanya Baitullah, Masjidil Haram untuk bertemu Allah. Kita kalau ke masjid kita bilang mau ketemu Allah. Kalau kita di Masjidil Haram kita bilang kita mau ketemu Allah. Karena itu tempat yang memang paling mulia buat kita ketemu Allah. Maka Rasul diberi Allah tempat yang paling mulia untuk bertemu Allah, namanya Sidratul Muntaha. Nabi Musa dikasih tempat yang mulia untuk bertemu Allah, namanya Bukit Tur Sina. Jelas? Untuk manusianya, bukan untuk Allahnya. Allah Maha Suci dari menempati tempat dan berdiam di suatu tempat. Jangan salah. Termasuk pemahaman tentang Arsy. Arsy itu singgasana. Allah mau nunjukkan kerajaannya, bukan Allah kemudian ada di Arsy. Jangan pemahaman seperti itu, salah. Maha Suci Allah dari hal yang semacam itu. Nah, ketika di Sidratul Muntaha Rasul diajak bicara oleh Allah Ta'ala dengan sebelumnya Rasul berbicara kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Betul? Intinya itu apa? Salam penghormatan dari Nabi Muhammad SAW untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya Allah apa? Salam dibalas salam. Maka Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini indah banget loh. Allah enggak bilang Assalamualaikum ya Muhammad. Enggak. Jelas ini yang Maha menciptakan bicara kepada ciptaannya. Allah hanya menunjukkan kemuliaan ciptaannya agar kita belajar bagaimana aku Tuhannya segala makhluk. Aku menyebut kemuliaan nama kekasihku Muhammad SAW.
assalamu alayka ayyuhan nabi. Gak disebut nama Muhammad, tapi jabatannya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah yang buat saya luar biasa jawabannya Nabi Muhammad SAW. Seharusnya kan episodenya selesai ya. Salam dijawab, salam selesai kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Tapi Rasulullah SAW tidak mau diselesaikan di situ. Begitu Rasul mendapat assalamualaikum, kok cuman saya yang disalamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi assalam ini hanya untuk aku, yang lain gak dapat. Maka sama Rasul langsung disambut, ya Allah, jangan hanya untuk aku. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Saat itu di Sidratul Muntaha, di hadapan Allah, kita disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Salammu tadi ya Allah jangan khusus untuk aku. Assalamu, assalam yang itu alaina wa ala ibadillahis salihin. Allahumma sholli wa sallim. Di hadapan Allah sendiri nggak ada siapa-siapa, kita yang belum ada nggak dilupakan. Sementara kita punya pasangan hidup, punya anak, dapat nikmat, ada pasangannya, ada anaknya, ada orang tuanya, ada sahabatnya, dapat nikmat dunia saja, lupa kepada orang tuanya. Ngeri atau nggak ngeri? Nggak ingat orang tuanya, nggak bagi sama orang tuanya, nggak menghadirkan orang tuanya, nggak ingat kerabatnya, nggak ingat pasangannya, nggak ingat anaknya, dimakan sendiri, dihabiskan sendiri. Ini jiwa-jiwa yang nggak niru Nabi Muhammad SAW. Kalau jiwa yang niru Rasulullah SAW, dimanapun berada, semua yang dikasihi selalu dihadirkan. Ya selalu dihadirkan. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ini berkah dan manfaat. Nah saya mau minta doa boleh? Hari ini masuk malam 15 Rajab. Kebetulan saya lahir 15 Rajab. Jadi hari ini hari ulang tahun saya. Ya hari ulang tahun saya mau minta hadiah, boleh? Nah buat teman-teman dimanapun antum berada, kalau antum mau kasih hadiah saya, khusus kali ini 2. Yang pertama, doakan saya, orang tua saya, pasangan hidup saya, anak keturunan saya, sahabat saya, teman-teman saya, dan semua orang yang berbuat baik kepada saya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirah. Amin. Boleh ya? Nah yang kedua, saya bulan ini dan bulan besok, jadi Ramadan itu saya punya hutang pelunasan tanah. Hutang pelunasan tanah masih kurang sekitar 1,6 miliar yang Ramadan harus lunas. Kalau antum mau kasih hadiah saya, ikut andilah pelunasan tanah Masjid Ar-Raudhah. Ya berapapun itu, mau 1 rupiah, mau 2 rupiah yang menyaksikan tayangan ini, kirimkan ke rekening saya yang biasa saya share, maka insya Allah akan jadi amal jariah yang barokah dan manfaat. Sehingga nanti bulan Ramadan belum tiba, hutang tanah Masjid Ar-Raudhah sudah lunas, karena tanahnya alhamdulillah sudah dibangun, bangunnya udah selesai, udah dinikmati orang banyak, dan insya Allah selalu dinikmati oleh siapapun. Transferlah, niatkan untuk itu, dan niatkan untuk semua kegiatan saya dan teman-teman saya mengurus Masjid Ar-Raudhah. Insya Allah barokah dan manfaat. Yang ketiga, saya doakan siapapun yang berbuat baik kepada saya, khususnya bentuknya apapun, membantu mensyiarkan dakwah, membantu mendoakan, apapun bentuknya, berbuat baik sama saya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia ini dengan kebaikan sebelum di akhirat nanti. Nah, yang gak baik sama saya, yang menggunjing saya, yang mencaci saya, memaki saya, menghina saya, merendahkan saya, kalau itu ada, dan setahu saya nggak ada, kalau itu ada, semoga dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala, diangkat derajatnya, disenangkan hidupnya, dilancarkan rezekinya, dimuliakan anak keturunannya, dijadikan bahagia rumah tangganya, dijadikan wali Allah yang tinggi pangkatnya. Amin. Gitu aja kok repot. Saya heran sama orang, suruh doakan orang yang muslim aja kok nggak bisa, sampai mati gitu nggak bisa tuh. Ya udah matilah kamu gitu. Berarti setelah mati bisa kan ya? Masa hati menyimpan dendam? Saya ingatkan ini bulan Rajab. Ini bulan Rajab, gak akan dapat barokahnya Rajab, gak akan dapat barokahnya Sya'ban, dan gak mungkin dapat Lailatul Qadar dan maghfirah Allah di bulan Ramadan orang yang hatinya menyimpan dendam kepada muslim yang lain. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Maafkan semuanya. Maafkan aja kok susahnya luar
biasa, mantan suamimu, mantan istrimu, mantan bosmu, mantanmu itu semua maafkan. Gitu aja kok repot. Orang yang menyimpan dendam itu berarti dia menyimpan rasa nggak enak di hati. Berarti di hatinya ada perasaan nggak enak yang dibawa terus. Berarti hatinya nggak sehat. Berarti dia lagi melukai dirinya sendiri. Kan ruginya luar biasa. Kalau konsep saya begini, lawong yang nggak suka bisa seneng-seneng, masa yang nggak disukai nggak seneng, kan bodoh ya. Betul ya? Saya ngomong sama teman saya, ini ada teman saya lagi kecurian motor di Jawa Timur sana. Tolong kalau mendengarkan ini ingat, malingnya saja seneng, masa kamu yang kehilangan nggak seneng? Betul ya? Malingnya bisa seneng-seneng, masa kamu yang kehilangan kok nestapa? Sudah kehilangan susah jiwa pula, kan bodoh itu. Sudah kehilangan ya sudah toh ya. Kalau ikut susah berarti kan double ya. Sudah malingnya berhasil mengambil hartanya, berhasil mengambil jiwanya, berhasil mengambil waktunya, berhasil mengambil hidupnya. Berarti malingnya luar biasa. Jangan biarkan maling-maling jadi luar biasa. Doakan saja tuh yang mencuri motormu agar rezekinya jadi halal. Ya, nanti kamu akan diganti dengan rezeki yang berlimpah ruah. Al halal mayafut, yang halal nggak bakal hilang. Gitu aja kok repot. Jadi muslim tuh enak kok, asik. Ajarannya menyenangkan semua. Gak ada ajaran dendam, gak ada ajaran seorang. Yang ada semuanya memaafkan dan memberikan kebaikan pada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena saya lagi ulang tahun, saya mau doa. Gak ulang tahun juga doa. Pokoknya hidup paling enak, paling asik itu doa. Boleh doa? Boleh nggak boleh, saya tetap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabb kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna 'an syai'in wa tuhasibna fi kulli syai' wa 'atina kulla syai'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Karim 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 ya Allah ya Karim ya Karim ya Allah ya Karim ya Karim ya Karim ya Allah ya Karim 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 ya Allah ya Karim 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 ya Allah ya Karim 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 ya Allah ya Karim ya Karim ya Allah ya Karim ya Karim ya Karim karamuk ya Karim ihsanuk ya Karim fadluk ya Karim juduk ya Karim fadluk ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah ya Karim 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 ya Karim. Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah ya Karim ya Karim ya Karim. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia mulia akhirat. Jadikan orang tua kami tenteram dunia tenteram akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia mulia akhirat.
Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami ya Allah hidup kepada kami dunia akhirah. Jadikan orang tua kami senang kepada kami dunia akhirah. Jadikan orang tua kami bangga kepada kami dunia akhirah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Jadikan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadikan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya beragama Islam, semuanya di hati, lisan, fikir, tindakannya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Karim, ya Karim. Jadikan anak keturunan kami bahagia dunia, bahagia akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, selamat dunia, selamat akhirah, tentram dunia, tentram akhirah. Ya Karim, ya Allah. Jadikan anak-anak kami menuju hati Nabi Muhammad SAW. Lipur hati kami orang tuanya ya Allah. Dunia ini sebelum akhirat nanti, saat hidup sebelum saat wafat ya Arhamar Rahimin. Jadikan putra putri kami menyejukkan hati, menenteramkan hati. Dan sebaliknya, jadikan kami anak-anak, jadikan kami orang tua yang bisa menenteramkan hati anak-anak kami, yang bisa menyenangkan hati anak-anak kami, yang bisa melipur hati anak-anak kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami dimanapun berada ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan pasangan hidup kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan pasangan hidup kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan pasangan hidup kami tentram dunia, tentram akhirah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Teruntuk siapapun yang mengurus majelis ini, mengurus pondok pesantren ini, yang membiayai dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan fikirnya, terutama yang telah meninggal dunia, akhina Dr. Yuda ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah semuanya mendapatkan balasan yang terbaik dari sisimu ya Allah. Teruntuk yang telah meninggal, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Jadikan ruhnya bertemu dengan ruh para anbiya wal mursalin, awliya was salihin ya Arhamar Rahimin. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kembalikan kami ke rumah kami masing-masing, ke tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dosa Engkau ampuni, amal soleh Engkau terima dan lipat gandakan, hajat Engkau wujudkan. Ma'al lutuf wal afiyah was sahalah wal jamalah wal ridha wal inayah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya akramal akramin wa ya ajwad al ajwadin. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Ya Allah, ya Allah. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik, wa'mur qulubana bi mahabbatik, wa'mur arwahana bi ma'rifatik, wa'mur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nabatu ni'matik, fala taj'alna husada nikmatik. Allahumma la ta'limna khaira ma 'indaka min syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka min syarri ma 'indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bihi ilmuka fi dunya wal akhirah, wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bihi ilmuka fi dunya wal akhirah. Ya malikad dunya wal akhirah. Allahumma ya Rabb. Teruntuk keluarga-keluarga yang bercerai-berai, teruntuk saudara-saudara yang bertikai, teruntuk sahabat-sahabat yang bermusuhan, di malam hari ini turunkan rahmat-Mu kepada kami dan mereka semua ya Allah. Kembalikan yang bercerai-berai menjadi bersatu padu, yang terpisah menjadi menyatu. Jadikan semuanya saling rukun, saling mencintai, saling menyayangi, seia sekata di jalan-Mu, sehati kepadamu. Jauhkan dari iri dan musuh dengki ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ashraqal badru alaina wa irtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna bil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayaka al-jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil muhtara 'anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واكتبنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران والعتق من النيران والفوز بالجنان يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Kurang lebih mohon maaf, semoga berkah manfaat. Izin gak jabat tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah